Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami kelompok 11 akan membahas tentang BCCT atau Beyond Center of Circles Time. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Sofyan Dwi Saputra dengan NIM 200 210 205 063. Lalu yang kedua ada Audistia Rosalina dengan NIM 200 210 205 076. Dan yang terakhir yaitu Savana Damailia Haloul dengan NIM 200 210 205 135. Yang pertama yaitu definisi BCCT. BCCT merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoritik dan pengalaman empirik oleh Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT di Florida, USA, dan dilaksanakan di Creative Preschool Florida, USA selama lebih dari 25 tahun. Baik untuk anak usia normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Lalu, pendekatan BCCT menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal dan memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, berani, dan mengambil keputusan sendiri. Pendekatan ini juga memiliki standar operasional yang baku, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik selalu memberikan pijakan sebelum dan sesudah anak bermain yang dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Yang kedua yaitu landasan teori. Beberapa filsafat yang mendukung filsafat konstruktivisme yaitu naturalisme romantik dan idealisme. Menurut aliran filsafat naturalisme romantik, setiap anak dilahirkan membawa bakat yang baik. Maka pendidikan adalah pengembangan bakat anak secara maksimal melalui pembiasaan, pelatihan, permainan, partisipasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penyediaan kesempatan belajar selaras dengan tahap-tahap pengembangan anak. Sedangkan menurut aliran filsafat idealisme, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka, pendidikan harus ditunjukkan pada pembentukan karakter, watak manusia yang berbudi luhur, berbakat insani, dan kebajikan sosial. Selanjutnya adalah prosedur penggunaan. Prosedur penggunaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, intensitas bermain, yang berarti waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman dalam 3 jenis main sepanjang hari sepanjang tahun. Dalam kesehariannya, intensitas bermain yang dibutuhkan anak dalam sehari yakni dalam 3 jenis permainan. Di sini anak dibebaskan untuk memilih permainan apa saja yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi di intensitas bermain ini anak dibebaskan untuk memilih 3 jenis permainan, dan dari 3 jenis permainan itu mereka akan mendapat pengalaman dari apa yang 3 jenis permainan yang mereka mainkan. Yang kedua adalah densitas bermain. Densitas bermain ini masih berkaitan dengan intensitas bermain. Densitas adalah berbagai macam cara dari jenis permainan yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak agar dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan dengan sehat. Untuk itu, guru harus mengikuti pijakan-pijakan dalam bermain dan belajar. Pijakan-pijakan tersebut, yang pertama, ada pijakan lingkungan. Guru menata lingkungan disesuaikan dengan intensitas dan densitas itu sendiri. Jadi, intensitasnya yaitu ada beberapa jenis permainan. Dari beberapa jenis permainan itu, anak bisa memilih 3 dari berbagai macam itu. Dan untuk densitas sendiri, permainan harus tetap menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar anak bisa tumbuh dengan sehat. Yang kedua, ada pijakan sebelum bermain.
Jadi sebelum bermain, anak diminta untuk membentuk lingkaran. Tujuannya agar anak tersebut melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu bernyanyi. Kemudian anak tersebut sudah membentuk lingkaran, kemudian guru meminta anak sebelum memulai permainan, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa bersama, guru menanyakan kesiapan anak untuk mendengar cerita dan memasuki sentra. Baru setelah itu, guru memulai bercerita menggunakan media yang sudah disesuaikan dengan tema. Selanjutnya, guru menginformasikan jenis mainan yang ada dan menyampaikan aturan bermain. Jadi, dalam bermain tersebut tidak sembarangan, ada aturan-aturannya dalam permainannya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk masuk ke area sentra. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu pijakan saat bermain. Jadi dalam bermain, guru mempersiapkan catatan perkembangan siswa yang terdiri dari perilaku, kemampuan, ataupun celetukan-celetukan siswa. Dan selanjutnya, selain daripada itu, guru tidak hanya mencatat perkembangannya. Apabila ada siswa yang merasa kesulitan, guru harus ada dan membantu apa yang sedang anak itu merasa kesulitan. Jadi guru ada di setiap anak membutuhkan. Dan guru juga harus mengingatkan siswa apabila ada yang lupa saat aturan-aturan yang sudah disampaikan sebelumnya dalam bermain. Kemudian yang keempat, ada pijakan setelah bermain atau recalling. Jadi setelah bermain, anak tidak dibiarkan begitu saja. Guru meminta siswa untuk membereskan mainannya dan alat-alat yang sudah dipakai. Tujuannya apa? Agar anak tersebut bisa melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, rapi, dan bersih. Kemudian, guru meminta siswa untuk menceritakan pengalamannya selama bermain, sambil menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak hanya bermain saja, anak bisa menceritakan hal-hal apa saja, pengalaman-pengetahuan apa saja yang mereka dapatkan selama bermain. Baru setelah itu, saat sebelum bermain, sudah melakukan dengan kegiatan doa, maka harus ditutup dengan kegiatan doa bersama juga. Kemudian sebelum pulang, guru membagikan buku komunikasi. Model pembelajaran BCCT ini terdapat keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya salah satunya anak bisa membangun pengetahuan dan pengalaman yang mereka gali sendiri, karena anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan. Jadi, selama kegiatan permainan itu berlangsung, mereka bisa menggali pengetahuan dan pengalaman selama bermain. Sedangkan pendidik berperan sebagai perancang, pendukung, dan penilaian kegiatan anak. Pembelajaran bersifat individual, sehingga rancangan, dukungan, dan penilaiannya pun disesuaikan dengan tingkatan perkembangan di kebutuhan tiap anak. Jadi masing-masing anak pasti ada perbedaan perkembangan, dan guru wajib menilai setiap kegiatan anak itu. Selain kelebihan, tentu saja ada kelemahan atau kekurangannya. Kelemahan dari model pembelajaran BCCT ini yaitu kegiatan main tidak selalu menggunakan ketiga jenis main. Penilaian tidak menggunakan lembar observasi sentra, dan minimnya ukuran ruangan dan alat permainan edukatif. Jadi, ada beberapa daerah atau tempat yang masih belum bisa menyesuaikan bagaimana
model pembelajaran BCCT ini. Dan ada juga daerah-daerah yang masih membutuhkan lebih banyak jenis permainan yang cocok untuk anak usia dini. Implementasi dari pembelajaran BCCT. Kami mengambil dari jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian Lestarini tahun 2013, penerapan model pembelajaran BCCT ini di TK Bumi Gora dapat meningkatkan minat dan aktivitas belajar anak dengan baik. Sejalan dengan hal itu tersebut, dari Wahyu Ningsih dan Slamet tahun 2015 di TK Al-Farizi 2 Yogyakarta dapat menggunakan nilai-nilai kearifan lokal untuk mengembangkan kemampuan sosial pada anak usia dini melalui BCCT yang telah dirancang khusus. Dan masih ada beberapa lagi dari implementasi tersebut. Nah, dari banyak pemaparan implementasi tersebut, ada juga hasil dan pembahasan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pendekatan BCCT di TK Alam Kreasi Edukasi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Persiapan pembelajaran dilakukan dengan merencanakan RPPH dan pijakan lingkungan main. Guru merancang kegiatan harian RPPH seminggu sebelum pembelajaran dilakukan. RPPH yang dibuat mengacu pada program semester dan program mingguan yang disesuaikan dengan tema atau subtema. RPPH berisi data keterangan tentang hari atau tanggal, lalu tema atau subtema, selanjutnya ada alokasi waktu, lalu ada nama kelompok, selanjutnya ada sentra, selanjutnya ada kegiatan main, lalu ada indikator, dan pijakan-pijakan dalam bermain. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu BCCT atau di Indonesia lebih dikenal sebagai pendekatan sentra dan lingkungan, adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan mencari informasi di jurnal ilmiah yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkungan dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu 1. Pijakan lingkungan, 2. Pijakan sebelum bermain, 3. Pijakan saat bermain, 4. Pijakan setelah bermain. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.